Ya, baik, kita mulai dari hubungan antar sudut yang terbentuk dari dua garis yang dipotong oleh satu garis lain ya. Sudut saling sehadap ya. Sudut saling sehadap itu besarnya sama ya. Jadi sudut A1 sama dengan sudut B1 ya. Perhatikan bahwa garis yang ada tanda panahnya itu sejajar ya, ini sejajar. Ini sejajar. Kemudian dipotong oleh satu garis lain ya, ini. Maka akan terbentuk sudut-sudut yang diberi nama di sini A1, A2, A3, A4 dan B1, B2, B3 dan B4. Jadi yang pertama adalah sudut sehadap ya, yang besarnya sama. Kemudian juga sudut A2, B2 ya, besarnya sama. Dan tentu saja A3 dan B3, kemudian A4 dan B4. Gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua adalah sudut saling berseberangan ya. Maksudnya berseberangan, nanti kita perhatikan itu A3 dan B1. Jadi berseberangan terhadap garis yang memotong ini. Jadi berseberangan. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Berseberangan ya, terhadap garis yang memotong dua garis sejajar itu. Nah, istilah dalam dan luar, dalam itu karena dia di dalam atau di antara dua garis sejajar ini. Maka disebut sudut dalam berseberangan ya. Jadi ada dua kondisi, dua sudut itu berseberangan dan dua sudut itu sama-sama di dalam, di antara dua garis sejajar. Itu A3 dan B1 ya, itu dalam berseberangan besarnya sama ya. A4 dan B2 besarnya sama. Kenapa sama? Karena logikanya ya, kalau siswa bertanya itu harus dijelaskan kenapa sama. Karena sudut B2 itu sama dengan sudut A2 pelajaran sebelumnya tadi ya. Dia sehadap. Ya, dia sehadap. Sama kan? Lalu A2 ini bertolak belakang dengan A4. Ya, sudut yang bertolak belakang besarnya sama ya. Ini besarnya sama. Sehingga karena A4 sama dengan A2 dan A2 sama dengan B2, maka A4 dan B2 ini sama. Begitu ya penjelasan secara logikanya. A4 sama dengan B2, kemudian juga ada sudut luar berseberangan, besarnya sama. Ya, itu sudut luar karena di luar dua garis yang sejajar ya. Yang satu di sebelah atas, yang satu di sebelah kiri. Sudut A1 sama dengan B3. Penjelasannya juga sama karena sudut B3 itu sama dengan sudut A3. A3 sama dengan A1 karena bertolak belakang. B3 dan B3 dan A3 sama karena sehadap. Ya. Jadi alasannya seperti itu. Kemudian kita teruskan sudut A2 sama dengan sudut B4. Ya. Nah, terkait dengan sudut ini, saya mengajarkan secara mudah kepada anak SD, ya terutama anak SD. Kalau SMP mungkin sudah langsung tahu, tidak perlu cara mudah. Itu saya pakai istilah huruf Z ya.
Jadi kalau kita punya huruf Z, ya huruf Z. Nah ini kan sejajar nih. Jadi kalau kita punya huruf Z, maka sudut yang di sini sama. Sudut itu sama. Atau huruf N ya, atau huruf N. Nah, ini sama. Ya tentu saja nanti kita lihat di sini juga ini Z ya. Ini sama. Itu nanti lebih mudah ketika kita melihat bentuk-bentuk pada soal ya. Huruf Z dengan berbagai variasinya tentu saja misalnya begini ya. Nah ini kan huruf Z juga, ini sama. Itu dalam berseberangan. Jadi kita pakai cara yang mudah diingat oleh anak-anak ya. Kalau sehadap itu kita pakai huruf F ya, kita pakai huruf F. Nah, ini sama sehadap. Jadi misalnya kita ada variasi lain begini ya. Nah, ini sama sehadap ya, huruf F atau huruf E bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada sudut saling sepihak ya. Jumlah sudut saling sepihak sama dengan 180. Jadi kalau tadi berseberangan itu yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Nah sekarang sepihak berarti di sebelah kiri semua atau di sebelah kanan semua. Kedua sudut itu ya. Terhadap garis yang memotong. Sepihak dalam, sepihak luar. A3, B2. Sudut A3 ditambah sudut B2 180. Penjelasannya sama, B2 dan A2 itu sama. Lalu A2 ditambah A3 ini sudut lurus 180 derajat ya. Garis lurus 180 derajat. Penjelasannya seperti itu ya. Itu nanti berguna kalau kita mengajarkan sifat jajar genjang ya. Kalau kita punya jajar genjang, ya sifat-sifat sudutnya adalah yang berhadapan sama, ya sudut yang berhadapan sama, tetapi yang berdekatan jumlahnya 180. Nah ini adalah aplikasinya pada jajar genjang. Ya. Kemudian ada lagi tentu saja A4, B1, lalu sepihak luar A1, B4, itu kalau dijumlah juga 180 derajat, sudut A2, sudut B3 180 derajat jumlahnya ya. Nah, selanjutnya ini contoh soal, ini soal OSN ya, SD, tapi saya tidak bahas karena kita tidak sedang membahas sudut ya. Kita tidak sedang membahas sudut. Ini hanya materi prasyarat untuk kita belajar kesebangunan ya. Jadi yang sudut ini saya selesai di sini, kemudian saya masuk ke materi kesebangunan ya. Kesebangunan. Baik, ini sudah saya siapkan. Nah, kesebangunan ini definisinya kesebangunan adalah kesamaan pada bentuk dua bangun, di mana sisi-sisi yang bersesuaian ya sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat kesebangunan segitiga, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, dua pasang sudut yang bersesuaian sama. Jadi ini perlu diketahui oleh siswa ya. Nah, pembuktiannya ya ini C, lalu sisinya ini KC, ini A, ini KA, K itu faktor pengalinya ya, di sini B,
sini KB. Saya sering mengistilahkan kepada siswa itu seperti fotokopi yang diperbesar atau diperkecil. Kalau sebangunan itu seperti itu. Jadi kita punya gambar lalu kita fotokopi, diperbesar, diperkecil, itu perbandingan setiap bagiannya pasti sama. Kalau tidak diperbesar, tidak diperkecil kan nanti jadinya sama, ukurannya itu kan istilahnya kongruen ya, sama dan sebangun. Jadi seperti yang kita lakukan ketika kita memfotokopi gambar, diperbesar atau diperkecil ya. AB, sisi AB ini banding A aksen B aksen sama dengan BC banding B aksen C aksen sama dengan AC banding C aksen A aksen itu K ya. Kemudian sudut yang bersesuaian itu artinya begini, sudut yang paling kecil itu sama dengan sudut yang paling kecil, sudut yang paling besar sama dengan sudut yang paling besar, sudut yang ketiga otomatis sama ya. Jadi sebenarnya dua sudut saja cukup, karena sudut yang ketiga pasti juga sama kalau dua sudut segitiga itu sama ya. Sebab jumlah sudut dalam segitiga selalu tetap, yaitu 180 derajat ya. Itu kesebangunan. Nah, penerapan kesebangunan ya ini seperti ya mengukur tinggi tiang, kemudian nah itu ya. Nah, ini mungkin perlu ditunjukkan juga kepada siswa supaya siswa tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai bentuk-bentuk kesebangunan ya. Begitu ya. AB banding ya, AB banding AD mana nih? AB banding AD sama dengan BC banding DE sama dengan AC banding AE. Itu dari mulai yang besar ini adalah sisi segitiga yang besar, yang bawah adalah segitiga yang kecil, tetapi yang bersesuaian. Artinya ketika kita menyebut ini adalah sisi miring dari segitiga yang besar, maka dia dibandingkan dengan sisi miring dari segitiga yang kecil ya. Seperti itu. Itu kesebangunan dalam penerapannya, kemudian juga mengukur tinggi pohon ya. Kalau ini segitiganya terpisah ya. Kalau yang tadi ada di dalam ya. ABC sebangun dengan ADE. Ya ini dan seterusnya saya tidak perpanjang. Ini juga ya, mengukur lebar sungai. Ini nanti kalau ada soal akan lebih mudah ya. Mengukur perbandingan luas. Nah, dalam dua segitiga yang sebangun, ya, perbandingan luas itu sama dengan perbandingan sisi dikuadratkan ya. Jadi luas segitiga ABC di sini itu sama dengan luas segitiga ABC banding luas segitiga ADE itu sama dengan AB per AD dikuadratkan. BC per DE dikuadratkan. Lalu AC per AE dikuadratkan. Nah tentu saja ini berasal dari rumus segitiga ya, luas segitiga ya. Jadi kalau ini kita misalkan tadi ini misalnya A ya. Di A itu A, lalu ini B. Nah ini adalah KA, ini KB. Nah, luas ABC ya,
luas segitiga ABC per luas segitiga ADE atau banding luas segitiga ADE. Luas segitiga ABC adalah setengah kali KA kali KB. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya KA, tingginya KB. Kalau yang segitiga ADE, setengah kali A kali B. Setengahnya coret, A-nya coret, B-nya coret. K kali K, K kuadrat. K itu kan faktor pengali tadi ya. Perbandingan dari AB dibanding AD. Atau BC banding DE atau AC banding AE. Jadi kalau ada dua segitiga yang sebangun, perbandingan sisinya itu misalnya 1:4, maka perbandingan luasnya nanti tinggal dikuadratkan aja 1:16. Begitu. Itu contoh ya untuk perbandingan luas pada dua segitiga yang sebangun ya. Untuk contoh ya ini saya bahas karena masih terkait kesebangunan ya, ini OSN 2013 ya, nomor 2. Pada gambar di bawah ini BC 10. BC 10. Ya, ini 10 nih. Sorry ya, ini BC 10 nih. Kemudian CD 8, BE 2. Ya, nah kita sudah tahu sepasang nih yang diketahui. Karena 8 ini kan bersesuaiannya dengan 2. Paling pendek ya. Pada segitiga besar maupun segitiga kecil paling pendek itu DC dan EB. EB dan DC tegak lurus. Perpendikular itu tegak lurus. Terhadap AC. Tentukan panjang AB. Nah ini mau tidak mau siswa harus menguasai kesebangunan ya, kesebangunan. Ya, mau tidak mau siswa harus menguasai kesebangunan. Makanya kita harus mengajarkan ya kepada murid-murid kita yang akan maju KSN nanti. Selanjutnya kita lihat pembahasannya. Ya, penyelesaiannya ini. Nah, segitiga ABE sebangun dengan segitiga ACD ya. Maka AB banding AC ya ini ya. AB banding AC itu sama dengan sudah ada panah-panahnya nih ya. Sudah ada panah-panahnya. AB banding AC sama dengan BE banding DC. Ya, BE banding DC ya. Di sini aljabar ya yang menentukan juga. Karena nanti X-nya ikut di AB, ikut juga di AC ya. Jadi X per X plus 10 sama dengan 2/8. Ya, 1/4, kemudian 4X sama dengan 2X. 4X sama dengan X plus 10 ya. 4X, X plus 10 ya. Ya, 4X min X, 3X. 3X sama dengan 10. Ketemu ya. Ya. Nah, ini kalau untuk 10/3. SMP kan pelajaran kelas 8 ya. Atau 9 di sekolah. 9, kelas 9. 9. Tetapi di SD keluar untuk KSN. Materi kelas 5 pecahan. Ya, untuk KSN ini keluar topik kesebangunan. Tentu saja kita harus mengajarkan kepada siswa kita ya. Lanjut, kemudian yang kedua ini OSN 2013 nomor 8 ya. Pada gambar di bawah segitiga ABC siku-siku di B dan DE sejajar CB. Jika AE ya dan seterusnya ya, AE tadi
Nah, ABC sebangun dengan AED, maka BC banding ED sama dengan BC banding AB DE sama dengan banding AE AB banding AE sama dengan BC per ED BC 3X per BC X, ya kan? 3X per X. Nah, luasnya ya sebenarnya luas langsung saja ya, perbandingan dirumuskan Luasnya ya. 8. 3X per 3X. Nah, luas ABC 24. Baik. Saya tidak perpanjang untuk materi ini, saya langsung ke soal yang saya bagikan ya. Soal yang saya bagikan di yang itu ya, yang sesi 1 tadi ya. Oke. Ini saya akan bahas ini ya. Tadi kan materi 4 ya, materi 4. Kesebangunan. Ini kemarin 1, 2, 3 sudah, 4, 5 sudah, 6, 7 ya. 6, 7 ini catatan dari saya. Dengan menguasai konsep pada materi 1 dan 4 baru saja saya jelaskan kesebangunan. Soal nomor 6 dan 7, kira-kira hanya dalam waktu 3 dan 5 menit. Jadi nomor 6 itu 3 menit, nomor 7 5 menit. Nah, kita lihat dulu materi 1 ya, sedikit review, masih ingat ya? Masih ingat ya, kalau ada segitiga, di dalam segitiga yang sisinya berhimpit, maka luas BDE ini bisa dicari ya. Bisa dicari. Iya. Masih ingat itu ya? Kemudian perbandingan luas sama dengan perbandingan alas kalau tingginya sama. Ini soal OSN tingkat kabupaten kota SMP tahun 2019 ya. Kalau tadi di contoh yang saya jelaskan lewat PowerPoint itu soal SD, sekarang soal SMP. ABCD adalah jajar genjang. Ya, ini saya lukis ya. Saya ketik saja supaya nanti saya bisa share untuk para peserta ya. Jadi saya nggak perlu ngetik lagi. Jadi kita gambar saja ABCD adalah jajar genjang ya. Kemudian kita kasih ABCD ya. ABCD di sini ya. A, kemudian di sini B, kemudian di sini C, sambil mencoret-coret boleh di kertas ya Bapak Ibu. Nanti kalau ketemu, tentu saja kalau di kertas gambar ini nggak ada 15 detik ya, langsung cepat. E adalah titik tengah AB. Oke, kita kasih E di titik tengah AB ya, di sini ya. Di sinilah katakan begitu ya. Kasih titik biar lebih jelas. Sorry. Ini ya. Kemudian ruas garis DE ya, kita gambar garisnya DE. Ya, kita gambar DE. Yang sudah tahu jawabannya boleh nulis di chat ya. Memotong AC di titik P. Nah, memotong AC di titik P. Jadi kita kasih huruf P ya. Kita kasih huruf P. Ya, kita kasih huruf P di sini. Perbandingan luas jajar genjang ABCD dengan luas AEP. Nah, ini kalau kita sudah ajarkan ke siswa bahwa ini kan huruf Z nih. Tadi saya bilang ya,
ini huruf Z. Berarti sudut ini sama. Ya, sudut ini sama. Ya. Sehingga ya kita kasih di sini tanda yang sama ya. Saya kalau menjelaskan lewat online juga begitu atau lewat papan tulis. Jadi ini kita kasih lingkaran aja ya. Kita kasih di situ warna merah ya misalnya. Nah, yang kita beri lingkaran merah itu adalah simbol sudut yang sama dengan ini. Ya. Lalu ini tentu saja sama ya sudut di sini ya, karena dia bertolak belakang. Ingat kalau dua sudut dalam segitiga itu pada dua segitiga sudah sama, ya sudah sama, maka sudut ketiga pasti sama. Sehingga apa? Sehingga sebangun, dua segitiga itu sebangun. Ya, dua segitiga itu sebangun. Ya, di sini kita boleh tulis segitiga APE sebangun dengan segitiga APE itu dengan DPC. ya. Saya kadang-kadang menyarankan itu sudutnya sesuai ya. Kalau ini A, maka ini C. Karena A cocoknya dengan C. Bersesuaiannya dengan C. Jadi meskipun itu tidak harus, tapi nanti akan memudahkan kita untuk membuat perbandingannya. Misalnya ini P. Oh, P. Berarti CPD ya, Mister? CDP ya. CPD. Sorry. CPD ya, CPD. Benar, CPD. Terima kasih. Ya. Jadi nanti membuat perbandingan sisinya tinggal gini. Oh, AP dengan CP. Gitu. Tinggal lihat ininya aja. Oh, ini PE dengan PD dan seterusnya. Ya. Jadi kalau bisa, kalau masih tahap belajar itu seperti itu. Kalau sudah mahir tidak penting ya, tidak lihat ini, tidak lihat ini, tidak masalah, lihat gambar udah langsung bisa. Kemudian karena sebangun maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Nah kita lihat nih, AE sebangun dengan, AE sesuai sama dengan CD. Sesuai dengan CD. CD. Sama dengan. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah AE banding sama CD sama dengan berapa ini? AE banding CD berapa? Kita 1 banding 2 ya? 1. Betul? Betul. Nah, yang perlu kita tekankan untuk kesebangunan adalah ya pada dua segitiga yang sebangun, saya tulis di bawah sini ya. Pada dua segitiga yang sebangun, ya pada dua segitiga yang sebangun, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Titik. Ya. Ini sudah jelas. Ini adalah basic dasar yang semua harus tahu. Semua anak harus tahu. Lalu kita tambahi, selain itu, perbandingan tersebut sama dengan perbandingan apa? Ada yang tahu? Perbandingan yang tadi loh, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu kan sama.
Selain Ya. itu perbandingan tersebut sama dengan perbandingan apa? Sudut. Bukan, karena Sudut. sudutnya sama Perbandingan tingginya. tinggi, betul. Hmm. Perbandingan tersebut sama dengan perbandingan tinggi dua segi tiga. Sebab pada soal ini, kalau kita tahu perbandingan sisinya saja, semua ini kan 1:2, jelas. 1:2. Tapi tidak membantu, belum membantu. Sebab nanti yang kita butuhkan adalah perbandingan apa? Perbandingan tinggi. Tinggi, Jadi bikin betul, tinggi. Tinggi ya, perbandingan tinggi. Jadi ini boleh saya tulis begini. Ya, segitiga APE sebangun dengan segitiga CPD panah ya. Maka AE per CD ya, AE per CD itu sama dengan T1 per T2. Ya, T1 T1 banding T2. T2. T1 ya kita berikan Tinggi apa? segitiga pertama. Ya, yang atas ya. Jadi Ya. ini kita gambar gini, Bapak Ibu, kita kasih tambahan di sini adalah tingginya ya, tingginya ini. Jadi ini kita tarik saja garis pembatas, ya, yang memisahkan itu. Kita kasih putus-putus saja. Kemudian kita buat garis tingginya ini. Ini garis tinggi. Nah, di situ ada garis tingginya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Di situ nanti kita kasih T1 ya. T1. Ini saya ketik karena kemarin ada masukan saya kemarin yang sesi 1 kan mengerjakan pakai coret-coret yang ada di Zoom. Nanti tidak bisa disimpan. Tapi kalau ini nanti filenya bisa disimpan sehingga Bisa untuk belajar. ya nanti bisa di-share. Karena kan kemarin saya ngejar cepatnya aja bahwa itu memang bisa dikerjakan dalam waktu 2 menit misalnya. Nah, ini kemudian kita kasih di sini itu T1. Ya, ini T1. Betul ya, ini T1. Lalu yang bawah itu T2. Nah, tentu saja karena AE banding CD itu 1:2, maka T1 banding T2 juga 1:2. Ya, T1 banding T2 banding T2 sama dengan 1:2. 1:2. Ya. Selanjutnya kita tahu bahwa kan kita mencari luas AEP ya. Luas AEP sama dengan, kita tulis rumusnya dulu ya. Kita tulis rumusnya dulu. Setengah Alas kali tinggi kali alasnya AE, betul, kali tingginya AE T1. kali T1. Betul ya. Ya. Nah, AE itu kan setengah dari AB. Jadi di sini AE itu setengah
AB. Setengah dari. Setengah AB ya. Atau setengah AB. Atau setengah CD boleh. CD. Setengah AB. Ya enter aja. Kemudian T1. T1 berapa kalinya T? Nah, berapa kalinya T? Kita kasih aja tinggi jajar genjang itu T ya. Nah, tinggi jajar genjang T. Berarti T1 berapanya T? Berapa bagian? 1/3. 1/3. 3. Iya, ini 1/3-nya T. Ya, T1 itu 1/3 T. Nah, berarti 1/8 ini kalau dikalikan kan 1/8. 1/8 AB. Saya kira 1/3 T. Oke, terima kasih Bu 1/3 ya. 1/3 T. Tadi bilang 1/3 1/12 T. belum saya ubah ya, belum saya ubah ini. Terima kasih ya. Baik, sekarang ini berarti 1/12 kali AB kali T, betul? 1/12 kali AB kali T. Ya. Nah, AB kali T itu apa? AB kali T. Luas jajar genjang. Jajar Benar. genjang. Jajar Luas jajaran genjang. genjang. Jajar genjang. AB kali Alas T kandung tinggi itu ya. luas jajar genjang. Jalan genjang. Sehingga ini boleh saya tulis 1/12 kali luas ABCD. Jawabannya apa? Berarti jajar genjang ABCD Banding tadi 12. soalnya hati-hati kalau perbandingan luas. yang disebut dulu itu 12/1. iya ya. 12/1. Iya, jawabannya adalah 12/1 ya. Saya naikkan, saya turunkan jawaban atau langsung ya, luas ABCD banding luas AEP sama dengan 12/1. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami tidak ini? Kesebangunan ya, ini kesebangunan. Jadi penekanannya selain kesebangunan itu sisi-sisi bersesuaian perbandingannya sama, dia juga memiliki perbandingan tinggi yang sama. Perbandingan tinggi yang sama. Baik, ya itu kalau cara cepat ya begini ya. Oh ini Z, berarti ini sudutnya sama karena tadi kita udah belajar sudutnya berseberangan. Terus ini bertolak belakang sama, berarti ini sebangun. Ini 1/2, maka tingginya juga 1/2, berarti ini 1/3 T. Berarti ini setengah A. Berarti luasnya itu setengah A kali 1/3 T kali setengah, karena dia segitiga. 1/12 AT. Oh, A kali T itu luas ini. Ya, wong cepat teman. Lebih cepat ya, itu lebih cepat. Kalau cara cepat seperti itu ya. Baik, itu nomor ini. Jadi nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7 ini malah lebih sulit menurut saya daripada nomor 6. Walaupun ini soal SD, tapi SD-nya tingkat nasional 2016. Ya. Melalui titik P di dalam segitiga ABC dibuat garis sejajar
sisi-sisi segitiga seperti tampak pada gambar di samping. Jika luas jajar genjang berturut-turut adalah 6, 10, dan 15 cm persegi, maka luas ABC. Nah ini sama, menggunakan kesebangunan. Perhatikan ada garis yang sejajar. Silahkan, boleh dipikir dulu, Bapak Ibu. Boleh dipikir dahulu. Daftar hadir nanti ya, jam 5 ya. Saya baca chat dulu. Baik. Oke, ini saya akan pelan-pelan karena cukup sulit menurut saya. Ya, meskipun kalau sudah tahu itu 5 menit selesai ya. Jadi saya mau membahas dengan pelan-pelan berdasarkan teori tentu saja yang sudah kita pelajari ya. Jadi sekarang pembinaan kita adalah mengaitkan soal dengan teori yang sudah kita pelajari, jadi tidak sia-sia. Baik, ini kan sejajar nih AB dengan garis ini ya. Maka kalau di sini saya kasih tanda lingkaran berwarna merah, ya, sudut ini, maka mana yang sudut berwarna merah mana lagi? B, Ya ini. P, Ini sehadap. Iya. P yang di luar. Nah, betul enggak? Betul enggak? Kanan V, sebelah kanan Pak. Betul. Betul. Sehadap ya, betul. sehadap ya. Nah, ini kan ini seperti yang saya bilang tadi. Ini kan huruf seperti huruf F ini. Huruf F, tapi tidur ya, huruf F tidur. Seperti huruf F nih ya. Nah, huruf F sehadap. Nah, ini sama. Ya, kemudian juga ada lagi ini ya, seperti huruf E ini ya. Ini sama ya. Jadi ada lagi tuh yang sebangun, yang sudutnya sama ya. Sudutnya sama. Ini ya. Betul ya, ini ya. Iya. Lalu sudut mana lagi yang sama? Sudut B. B. Di segitiga, Sudut Bu. B. Di segitiga yang B itu sama. segitiga yang putih. Ini ya. Ini ya. Pakai ini aja deh, ini ya. Ini ya, biru ya. Oh iya, tali digeprek sendiri. Mana tuh yang udah digeprek ada? Betul ya. Oh iya iya. Baik. Ini sama. Sehadap. Sehadap. Jadi kalau siswa SD mungkin agak kesulitan loh, itu kok sama. Kasih ilustrasi itu huruf F ini. Ini huruf F nih. Kan sama. Dan tentu saja kita meyakinkan lagi bahwa ini sejajar. Kalau ada sejajar, dipotong garis lain, ini Malam mah bisa ini nasi goreng. sama ya. Ya Bu, nanti nasi gorengnya nanti ya Bu, habis pelatihan ya, saya dikirim. Ya, udah ini enggak saya mute biar alami ya, biar alami. Jadi ini ketiga segitiga ini sebangun. Sekarang kita tahu segitiga 1, 2, dan 3 misalnya. Ini saya kasih 1 ya. Ya, ini saya kasih 1. Jadi ini segitiga 1, lalu segitiga 2. Sebangun enggak itu, Bapak Ibu? Sebangun. Sebangun karena apa? Dua sudutnya yang Sama. bersesuaian sama. Maksudnya Yang sama. bersesuaian Atau sama. Bersesuaian. ketiga sudutnya kan, sudut ketiga pasti sama, enggak usah dibuktikan ya. Iya. Nah, ini sebangun. Sekarang kita cari perbandingan
sisinya ya. Saya tulis di sini ya. Kita cari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jelas segitiga 1, 2, dan 3 sebangun. Ya, ini saya kasih besar ya. Nah, kita kasih huruf ya. Di sini kita kasih huruf supaya lebih mudah. Kasih huruf apa? Enaknya kasih huruf apa? A, B, C sudah terpakai. Di sini ya. Di sini. D ya. D. Lalu E ya. Tolong di-mute dulu kalau tidak dipakai untuk berbicara. Kemudian DE di sini F. Supaya memudahkan kita ya, supaya memudahkan kita. Jadi sekali lagi ini saya ketik ya, memang membuat lama, tetapi nanti saya share bisa buat belajar. Kalau saya pakai yang dari Zoom itu nggak bisa disimpan, terus kalau saya pakai coret-coret di Word itu ini ya, filenya jadi berat nanti. Jadi kadang-kadang loading lama, FGH kasih K lah, ini kasih K. Karena I nanti takutnya keliru dengan segitiga 1. Nah, maka di sini kita cari perbandingan sisi-sisinya. Selanjutnya tugas kita adalah mencari perbandingan sisi segitiga. Ya, oke. Ayo, apa nih? Siapa yang bisa kita tahu nih? Ada yang tahu? Ya, Pak. KP dibanding FP. KP dibanding PF. KP banding PF. Baik. KP pakai pecahan aja ya kita ya. Terima kasih Pak. KP banding PF. Ya, PF. Sama dengan apa? Dan PH dibanding FG. PH banding FG. Baik. Ya. Terus? Benar ini, benar. Sama dengan DE banding E. Sama dengan dua segitiga ya. DE EP. DE banding EP. Oh, ini segitiga apa dulu ini? KH sama PH. KH sama PG. KH sama PG ya. Ya, KH sama F. Iya. KH sama PG. Pertanyaannya berapa perbandingannya ini? Kan begitu. Pertanyaannya kan begitu ya. Berapa? 10 banding 6. Iya, 10 banding 6. 10 banding 6. Kenapa bisa? Kalau siswa mungkin Sisinya. ada yang bingung, kok bisa Pak, kok bisa Bu 10 banding 6? Sisinya, alasnya 10 dengan 6. Alasnya. Luasnya. Bukan. Kalau alasnya 10 dan 6 itu Tingginya bukan. kan sama. Karena 10 dan 6 itu adalah luas jajar gajah. Luasnya. Oh iya, betul. Ini benar, tapi kalau alasannya adalah alasnya 10 dan 6 itu salah. Salah.
Tadi ada yang bilang tingginya sama. Tinggi apa? Tinggi jajar genjang. Iya, benar. Jadi ini kalau saya tulis alasannya karena Tinggi. jajar genjang BDPK, ya, BDPK itu yang luasnya 10, Ya. Sama dengan dan ECFPF. apa? Dan mempunyai tinggi yang sama. Loh, kok tahu kalau tingginya sama? Iya, karena sisinya itu dalam satu garis yang dalam dua garis sejajar. Sisinya itu dalam dua garis garis sejajar. Maka Karena BC dan perbandingan PF sejajar. ya, perbandingan alas kedua jajar genjang itu sama dengan apa? Perbandingan luas jajar genjang. bukan tingginya, karena tingginya sama. Luas jajar Alasnya. Luas. Perbandingan alas sama dengan perbandingan perbandingan luasnya gitu aja ya. Iya. Maka luas dulu deh, BD banding EC sama dengan 10 banding 6. Kita pakai luas yang bawah ya. Yes. Mana akibatnya KP banding PF juga sama dengan 10 banding. Nah, ini cara menjelaskan kepada siswa secara logis sampai detail. Kok bisa 10 banding 6 ya, kita harus jelaskan. Bahkan kalaupun mereka tidak bertanya, kita tetap harus jelaskan. Karena siswa itu kadang-kadang bingung tapi ya diam aja. Ya, yo. Iya, pokoknya begitu. Nah, kita harus jelaskan atau kita jadikan pertanyaan. Kenapa ini 10 banding 6? Akan begitu. Oh, alasannya begitu. Jadi istilah saya adalah kita meminjam data pada jajar genjang. Kita meminjam data pada jajar genjang, ya. Jadi sekali lagi ini BD banding EC itu 10 banding 6 karena tingginya sama. Ya. Maka KP banding PF juga 10 banding 6. Baik. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa perbandingan yang lainnya. Kalau dua segitiga sudah diketahui perbandingannya, kita cari dengan segitiga yang lain. Cari dengan segitiga yang kecil kan belum. Segitiga 3 ya. Nah, dengan cara yang sama, dengan cara yang sama apa perbandingannya lagi? Sekarang kan kita sudah mendapat segitiga 1 banding 2. Segitiga 1 banding 2. Sekarang kita harus mendapatkan segitiga 1 banding 3 yuk. Sekarang 1 banding 3. Berarti KP banding apa nih? KP banding DE. Pinter. Oh, luar biasa ya. PH dengan EP. dengan EP. PH EP ya. KH DP. Lalu perbandingannya Sama 10 banding 6. Sama. No. Benar? Sama? 15,6. 10,6 atau 15,6? 10 banding 15 banding 6. Ada dua 15 banding pendapat. Kenapa Bu kok 10 banding 15 6? banding 6. 15 15 banding 6. Nah, kita pinjam yang ini, Bu. 15 banding 6. Iya. 15 banding 6. 6. Ya. Iya. Lalu dan
Nah, yang 2 dengan 3 sekarang. Ya. 2 dengan 3 DE. 2 dengan 3. Ya. 15 banding 10. 15 banding 10. Apa? Sisinya apa ini? 15 banding P sama PD. PG dan PD. PG sama PD. 15 banding 10. PG, PD ya. Dari DE aja dulu, DE aja yuk, biar nggak menghapus ini. Ya, oke, PF. PF ya, PF. PF. Lalu EP dengan FG. FG. Lalu DP dengan PG. PG berapa? 15 banding 10. 15 Ya, banding 10. 15 banding 10. Jadi kita biasakan pola yang tepat. Tadi kan 1 dengan 2, besar dengan kecil. Lalu 1 dengan 3, besar dengan kecil. Sekarang 2 dengan 3. 2-nya kita tulis dulu. Kemudian kita sederhanakan ya. Ini saya naik lagi 10 banding 6 itu 5 banding 5 banding 3. 5 banding 3. 5 banding 3. Ya, 5 banding 3. Kemudian yang ini 3 banding 2. ya 3 banding 2. ya 5 banding 5 banding 2. 5 banding 2. Terus yang ini 3 banding 3 banding 2. 3 banding 2. 3 banding 2. Nah, setelah mengetahui ini apa? Selanjutnya apa? Setelah mengetahui ini. Ini sudah 1 step ya, mungkin setengah lah. Setengah. Perbandingan luasnya. Bandingan luas ketiga segitiga ya 5 Ya. banding 3 banding 2. Betul, nanti perbandingan luasnya kan dikuadratkan. Masalahnya adalah Ya. kita Di belum tahu gabungkan Luas dulu. 1, luas 2, luas 3, 5 3. banding 3 banding 2. Nggak bisa begitu, harus dikuadratkan ya. Luas 1 banding 2 itu. Perbandingan Ibaratkan 25 banding 9. 9. Betul. 5 banding 3 Betul. banding 2. Maksud saya begini. Perbandingan luasnya 25 banding 9 25 banding 9 banding 4. Nah, maksud saya adalah kita cari luas perbandingannya. Kita cari perbandingan luasnya. Ya, pindah sini ya. Maka perbandingan luas 1 segitiga 1 banding 2 banding 3 adalah berapa? 25 banding 9 banding 4. Ya, Banding 25 banding 9 banding 4. 9 banding 4. Ini baru perbandingannya. Pertanyaannya, bagaimana kita mencari luas segitiga 1 atau 2 atau 3? Salah satu aja. Salah satu saja karena perbandingannya sudah tahu. 25/9 kali 6. Betul. Nah, kita harus cari ya luas sebenarnya untuk segitiga. Kita mau cari segitiga yang mana? 1, 2, 3? 1. Oke, 1 ya. Atau 3 yang paling dekat, yang paling bawah ini. 3. Nah, ini miring ya. 3 berapa luas 3? Kalau luas 3 bisa, luas 1, 2 tahu. Karena kita udah tahu perbandingannya. 4 berbanding. Nah, coba kita cari. Mari kita, saya tulis di sini ya. Kali 6. 4 berbanding 9 kali 6. Mari kita cari. 4/9 kali 6. Mari kita cari luas segitiga 3. 4/9 kali 6, betul. 4/9 kali 6. Kenapa? Betul enggak? 4/9 kali 6. Kenapa bisa begitu, Pak?
Kenapa Tadi kali kan 6? perbandingan. Berarti kita menganggap kalau 4/9 banding 6, kalau 4/9 kali 6, kita menganggap luas segitiga 2 itu 6. Betul enggak? Kalau 4/9 kali 6. Ini kan 9 ini kan perbandingan miliknya 2 toh. Nah ini kan berarti miliknya 2 juga. Berarti apakah luas 2 itu 6? Ya, belum tentu. Nah ini tugas yang terakhir. Baik, saya sambil Bapak Ibu memikirkan, saya tak share daftar hadir ya. Daftar hadir, jadi tolong nanti dilihat di chat ya. Ya, terima kasih. Ya, silahkan ya. Daftar hadir ya, saya close dulu. Saya minimize dulu. Nggak bisa ya, nggak bisa di-minimize. Coba saya. Karena saya harus buka WA di laptop dulu ya. Ya, saya share di chat daftar hadirnya. Jangan komen supaya tidak naik ya komennya. Silakan diklik. Ya, silakan diklik. Ya, kita lanjutkan ya. Daftar hadir sudah saya share, silakan mengisi. Ya. Yang luas 3/6. Luas 3 berapa luas 3? Luas 3-nya bentar. 9/4 kali 2 dari 8. Luas 3-nya 2, Mister. 2 cm persegi. Oke, luas 3 dari mana? Luas 3/6. Itu kan berarti luas segitiganya banding jajar genjang. Ya, terus kan perbandingan DE banding PF-nya kan tadi 2/3. Berarti kan luas 3-nya setengah. DE banding EC ya. 2/3 ya. Ya, 2/3. Nah, karena DE banding EC-nya 2/3, jadi nanti luas 3/6-nya setengah kali 2X kali 2Y per 3X kali 2Y. Ya. Jadi nanti sama dengan 1/3. Jadi luas 3-nya 2. Ya, benar. Terima kasih, Bu. Jadi logikanya kan begini. Luas 3 ini saya gambar. Saya gambar utuh ya. Ini saya gambar utuh sebagai jajar genjang. Jadi ini jajar genjang ini. Itu luasnya 4. Sebab apa? Ini kan 2/3. 3. Intinya sama. Ini kalau ini jajar genjang, ini luasnya 4. Karena kan tingginya sama ya, tingginya sama. Tetapi karena ini segitiga, maka dia separuhnya. Ya, benar Bu, 2. Jadi luas 3 sama dengan 2/3 kali 6, betul ya? 2/3 kali 6 kali setengah, betul ya Bu? Ya, Mister, betul. Ya, caranya gitu ya. 2/3 itu perbandingan sisinya
Ya. Lalu kali 6 itu adalah luas jajar Kali genjang. luasnya. Lalu setengah. kali setengah karena dia segitiga. 2. Karena dia segitiga. Ya. Sama dengan 2. Maka luas 1 langsung tahu ya. Luas 1 berapa? 2. Luas 1 12,5. 12,5 ya, dibagi Luas 2 aja ya. 4,5. Dan luas 2 4,5. Ya, separohnya ya, karena perbandingannya kan gini, kalau 4 aja 2, separohnya, maka kalau 25 ya 12,5, kalau 9, 4,5. Nah, nanti kita jumlah ya, luas ABC. Tinggal tambahin semua jadi 50 cm. Ya, luas ABC tinggal dijumlah. Saya tulis sekalian biar nanti enggak lupa. Luas ABC berapa Bu yang sudah diketahui tadi? 15 tambah 10 tambah 10 tambah 6 tambah 6 tambah 12,5 tambah 4,5 tambah 2 tambah 2. Jadi sama dengan 50. 25 ya 25 ya 50 ya. Sekarang saya tanya. Kira-kira konsepnya apa saja? Kita belum bicara nanti logika, kemudian analisis yang harus kita buat. Konsepnya kan hanya kesebangunan, betul? Perbandingan ya. Perbandingan luas sama dengan perbandingan alas ya, karena tingginya sama. Iya. Lalu ya udah konsepnya 2 itu aja. Kalau konsep lo ya. Nah, tentu di sini butuh logika, butuh kemampuan, dan itu bisa dilatih dengan banyak latihan. Ya, selamat menjalankan ibadah sholat bagi yang sudah waktunya. Silakan, ini banyak yang izin karena sholat dan sudah saya share ya daftar hadir, silakan diisi supaya nanti kalau saya memerlukan untuk mendata, saya mempunyai rencana membuat lomba ya di akhir pelatihan, baru rencana ya. Tapi nanti yang ikut ya yang hadir misalnya 75% supaya memang yang hadir itu karena hasil belajar dari sini, yang ikut itu karena hasil belajar gitu loh. Ya, siap. Masih rencana ya, nanti kita lihat. Karena kan ini selesai Agustus, tapi September itu sudah KSN. Nanti kita lihat. Baik. Bisa dipahami? Mau tanya. Ya, boleh tanya, silahkan. Ya, tadi saya lupa untuk yang 2/3 tadi dari mana, Mister? 2/3 ini, nah ini kalau ada murid bertanya gitu, saya jawab sambil saya tulis di sini, supaya nanti murid juga bisa belajar. 2/3 ini Bu, ini dari 2/3 dari perbandingan, ini Bu, DE banding EC. DE banding EC. Itu 2. Lo kok tahu lah, karena tadi DE banding PF itu 2/3. Ya, DE banding PF itu 2/3. Padahal PF dan EC kan sama. Sama. Ya. Dari situ, Bu. Nggih. Terima kasih, Bu, Mister. ya. 2/3 dari perbandingan DE banding EC. DE banding EC, ya. 6 dari luas PECF, jajar genjang PECF. Setengah itu dari segitiga. Segitiga benar. Setengah karena ya, setengah karena apa? Karena PDE itu segitiga. Kalau tidak segitiga, itu ya perbandingannya 2/3 seperti yang sudah saya gambar tadi ya. Ya baik, pertanyaan bisa membuat kita mencatat sesuatu.
Jadi kalau dia tidak segitiga, itu perbandingan luasnya 2:3 kalau dia jajar genjang. Sama-sama jajar genjang ya. Saya ulang di sini, kalau sama-sama jajar genjang, dia luasnya nanti 2:3 ini. Maka ini 4, ini 6. Tapi karena dia segitiga, ya kali setengah. Bisa dipahami ya. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah membantu meng-share itu daftar hadir. Silakan Bapak Ibu yang belum absen. Boleh mengisi ya, boleh mengisi. Zoom Rajako Olimpiade. Ya, sekarang nomor 8 ini 8 ya. Hebat lah Mister siapa nama Chris. Kenapa Bu? Ini pelatih OSN Malang. Malang ya Bu. Tingkat nasional anak-anak. Ya Bu, diajari Bu konsepnya, kemudian pelan-pelan ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nanti anak juga akan berkembang dengan sendirinya. Jadi yang diingat anak-anak ketika mereka nanti besar itu sebenarnya bukan cuma ilmunya, tapi bagaimana kita menyampaikan, cara kita menyampaikan sampai mereka jelas. Kesabaran kita, itu mereka yang mungkin paling ingat. Begitu. Nah, ini tinggal 10 menit. Baik. Ini provinsi nomor 8 ini provinsi OSN Provinsi SMP 2018. Diketahui ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan AC 3, BC 2. Oh, ini segitiga sama kaki ya. Baik, kita buat ya segitiga sama kaki ya. Baik, di sini kita kasih ABC-nya pinjam sini aja. Nanti di sini sudah kita pinjam. Ya, AB sama dengan AC. Sorry, salah. Nanti ngopi yang ini ya. Ngopi yang gini. Kopi, kemudian kita bawa ke sini ya. Ini A, lalu B-nya di bawah. Kita ikuti dulu kalimat soal ya. Lalu C-nya di bawah. Semoga ini bisa selesai. Jadi tolong yang belum absen ya. ABC, AB3, AC3 ya. AB3, AC3. Ya, AB3, AC3. BC2. Nah, dah nih komplit nih ya. Ukurannya titik D dan E terletak pada AC. Titik D dan E itu terletak pada AC. Sehingga BD adalah garis tinggi. Oh, BD garis tinggi. Berarti saya harus naikkan lagi BD garis tinggi ya. BD garis tinggi. Garis tinggi ingat dia tegak lurus ya. Tegak lurus dengan alas. Ya. Alas. Kemudian ini saya kasih huruf dulu. D ya. Kemudian E apa E? BE garis berat ya. Garis berat itu apa Bapak Ibu? Membagi dua sudut. Membagi dua sudut atau sisi? Sisi. Dua sisi. Sisi di depannya. Sisi di depannya ya. Kalau membagi sudut itu garis bagi. Ya, ini E. Ya. Berarti AE berapa AE? 1,5. Ya. 1,5 ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita kasih gini. Nah, kita cari apa dulu nih?
cari luas segitiga ABC. supaya bisa Ya, dapat luas panjang segitiga ABC. Pakai apa? Pakai Pitagoras saja ya, nggak apa-apa ya. Pitagoras dulu cari garis tinggi. Ya. Baik, betul sekali Bu. Ini berapa ini? 2 akar 2. Itu berarti akar 9 2 akar 2. akar, Betul ya. akar 5. Akar 8, Pak. Akar 8 jadi 2 akar 8 2. ya. Ya, akar 2 akar 2. 2 akar 2 ya. Baik. 2 akar 2. Nah, terus luas ABC berapa? Setengah kali 2 kali 2 akar 2. Ya. Jadi 2 akar 2. Setengah kali 2 kali 2 akar 2. 2. Sama dengan 2 akar 2. Cm persegi. Ya. 2 akar 2. Ya. Cari apa? 2 akar 2. Gini aja ya. Sama dengan 2 akar 2 ya. Sama dengan 2 akar 2. Satuan nanti terakhir saja. Oke. Lalu Cari panjang BD. Cari BD bisa. Sekarang kita bisa mencari. Kenapa? Karena apa? Luas sama dengan setengah kali BD kali kali AC. AC. Padahal luasnya itu 2 akar 2. Sama dengan setengah kali BD kali 3. AC-nya kan 3 toh? Ya, betul. Ya, betul. Nah, berarti BD berapa? 4 akar 2 per 3. Iya, betul. 4 akar 2 per 3. Ya, paham ya? Saya tanya siapa? Ditanya luas BDE. Oh, BDE. Sekarang cari CD. Sekarang cari apa? Cari panjang CD. Luas segitiga BDE. Cari panjang CD. CD, iya, cari panjang. Pakai Pitagoras. CD, betul. Pakai teorema Pitagoras. Ya, sekarang cari panjang CD. Pitagoras ya. Langsung saja. Ya, segi dari segitiga BCD. Akar. Jadi CD-nya 4/9. Akar 4 kurangi. Akar 4 dikurangi. Ini dikuadratkan. 4 akar 23. Ya, jadi 32/9. 32 per 9. Ya. 32 per 9, ya. Sama dengan 4 per 9. Akar 4 per 9 ya. 2/3 jadinya. Nah, bagus kan angkanya? Bagus. Iya, angka bagus tuh. Sekarang cari DE. Ya, jadi DE-nya 5/6. DE apa DE? 5/6. Berarti EC dikurangi CD. DE-nya CE dikurangi CD. CD, EC tadi kan separuhnya 3 toh. Ya, 3/2. 3/2 dikurangi 2/3. Ini garis berat. Jadi 3/2 dikurangi 3/2 ya, 1/2 dikurangi 2/3. Sama dengan setengah. 5/6. 5/6. 5/6. Ya, 5/6 ya. Maka luas segitiga BDE-nya luas segitiga BDE 5/6 kali 4/3 akar 2. setengah kali 5/6 kali 5/6 kali 4 akar 2/3. Ya, 4/3 akar 2. Ya. BD.
sama dengan 10. 5/9 akar 2. Ya, 10/18 akar 2 ya. Akar Ya, 2. 5/9 akar 2. Ya, 5/9. 5 akar 2/9. Ya. Boleh lah. Oke, sekarang ini propensi. Konsep apa yang diperlukan? Luas. Luas segitiga Pitagoras. Udah 2 aja kan? Garis tinggi, garis bagi. Ya, Ya, tapi harus tahu juga garis tinggi dan garis ya, bagi. garis tinggi, garis berat cuma definisinya aja tahu. Tidak perhitungannya. Iya, betul. Mudah nggak? Mudah nggak? Mudah, cuman angkanya aja, Mister, ada akar-akaran. Ya, ada akar-akaran, maka di Buat poin SD ya. di poin nomor 5 ini saya menyebutkan materi prasyaratnya itu bentuk akar sebagai ukuran panjang sisi bangun datar. Harus mahir. Bentuk akar-akaran harus mahir. Baik, sudah 5:30. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum mengisi absen, saya kasih kesempatan 2 menit. Di chat masih ada. Silakan sebelum saya akhiri Zoom ini. Ya, jadi tidak menerima absen setelah jam 5:30. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Sari, Pak Bu Rahma, Pak Cokro, Pak Nur. Terima kasih Mr. P. Terima kasih Bu Sringanto, Bu Yeni. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Mister. Izin Pak Ahmad, terima kasih semua Pak Anwar. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Terima kasih Bu Dewi, Bu Lucy, sekali, Bapak. Bu Mei, Bu Dewi. Izin live ya, Pak. Ya, silakan. Pertemuan selanjutnya. Semuanya Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih, Mister. Izin live ya. Sukses terus, Bapak. Ya, Salam sehat, semangat, Bapak. amin, matur nuwun, terima kasih. Hebat dan sukses terus. Amin, amin. Pak Sunardi Semoga Semarang. berlanjutan. Yang mana Pak? Terima kasih Mr. Chris. Terima kasih, Mister. Semoga tetap sehat selalu. Ilmunya bermanfaat. Ya. Yang belum absen, silakan absen di sini. Ampun. Terima Baik. kasih, Mister. Materinya sudah Terima kasih. Pak Umar Daud, terima kasih Bu Lucy, Pak Dewi, Bu Dewi, Pak Sunardi, Bu Teja. Izin live, Mister. Terima Sampai kasih. ketemu Baik, ke depan. silakan. Ya, saya end ya. Izin live, Mister. Iya. Ya, saya end. Mister, apakah ada rekodnya, Mister? Ada Bu, ada. Tapi ini kan saya rekam. Cuma sebelum saya upload, saya memastikan layak upload ya. Karena kan banyak suara masuk. Takutnya nanti ada hal yang tidak baik begitu. Saya harus memastikan itu. Iya. Ini butuh waktu ya. Bisa record sendiri. Ya, terima kasih. Pertemuan pertama sudah diupload ya, Mister. Belum ya, belum. Miss Febe, Arifani, selamat sore, terima kasih. Selamat sore, Mister. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama Pak Asis, Pak Bambang, Bu Fili, Ungaran. Terima kasih, Mister. Link absennya di mana ya, Mister? Oke. Ini saya ada yang bisa copy dari atas ini. Ini tadi ini banyak tertutup chat. Sudah di chat Bu tadi. Oh, sebentar ya ini. Ada yang, nah ini sudah nih. Terima kasih Pak Salman. Terima kasih yang sudah share ulang di chat itu ya. Di chat itu sudah di share ya. Pak Umar Daud, terima kasih. Baik. Terima kasih saya beri kesempatan sebelum saya end. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Selamat sore.
Terima kasih Mr. Chris. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih Mr. Terima Chris. kasih, Mr. Terima Chris. kasih. Iya. Ya, saya N ya. Terima kasih. Selamat sore.